Oke baik, terima kasih kepada Kak Anissa sebagai moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, serta seluruh hadirin yang hadir pada hari ini yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, saya Widyananda Prasetyaningrum dengan NIM 0552010003 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Surakarta. Di sini saya yang akan menjadi pemateri pada sesi 1 di webinar Peduli Kesehatan Mental Generasi Muda. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada webinar ini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Bukan Sekedar Lebay, Menembus Sunyi Demi Kesehatan Mental. Oke, sebelum memulai materi, saya ingin membagikan rekaman layar untuk PowerPoint yang sudah saya buat ya. Tunggu sebentar. Oke, baik. Sudah terlihat semua ya untuk PowerPoint-nya? Oke, terima kasih. Langsung saja saya mulai untuk materinya. Pernahkah kalian tersenyum di depan semua orang, lalu kembali ke kamar dengan merasa kosong tanpa tahu alasannya? Pernahkah kalian memberanikan diri bercerita, lalu disambut dengan, "Jangan lebay ah, masih banyak yang susah dari kamu"? Kalau pernah, kalian tidak sendirian, dan kalian tidak salah. Hari ini, saya hadir bukan untuk menyampaikan teori. Saya hadir untuk berbicara tentang sesuatu yang nyata, yang sering tidak terlihat, namun dampaknya bisa melumpuhkan siapa saja, termasuk kita. Kita ramai membicarakan kesehatan mental di media sosial, tapi sunyi ketika menghadapinya sendiri. Paradoks ini bukan kebetulan. Stigma tidak hanya hilang dengan konten. Ia hidup di dalam percakapan nyata, bahkan di dalam cara kita menilai diri sendiri. Penelitian tentang literasi kesehatan mental menegaskan bahwa tingginya prevalensi masalah kesehatan mental di dunia tidak lepas dari masih rendahnya literasi kesehatan mental. Salah satunya tampak dari kesenjangan antara penggunaan lain profesional dengan perilaku mencari bantuan. Kita butuh bantuan, tapi terlalu takut untuk mencarinya. Masalah terbesarnya bukan ketiadaan layanan, melainkan bagaimana kita masih memperlakukan isu ini seperti sesuatu yang memalukan. Seperti sekarang ini, banyak orang masih menganggap bahwa masalah kesehatan mental sebagai bentuk kelemahan, bukan pertolongan. Dan banyak individu yang membutuhkan bantuan, bukan tetapi mereka terlalu takut untuk mencari pertolongan profesional. Selain itu, rendahnya literasi tentang kesehatan mental menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan dan pencarian bantuan. Teman-teman, kesehatan mental bukan tanda lemah. Gangguan kesehatan mental bukan berarti seseorang itu kurang kuat atau kurang bersyukur. Telkom University menegaskan bahwa kesehatan mental yang baik sangat penting bagi mahasiswa karena mempengaruhi kinerja akademis, kualitas hidup, dan hubungan interpersonal. Ini bukan tentang perasaan semata. Ini soal bagaimana kita belajar, bertahan, dan berhubungan dengan orang lain setiap harinya. Sebagai contoh, mahasiswa semester 5 bernama Rina. Dengan IPK yang selalu bagus, nyaris sempurna, dia juga aktif organisasi. Akan tetapi, mungkin di luar itu semua tampak baik. Namun siapa sangka, setiap malam, Rina mengalami sesuatu yang itu sangat mengganggu dirinya tanpa ia sadari. Mulai dadanya sesak tanpa sebab, dan bahkan setiap pagi sebelum berangkat kuliah, ia butuh 1 jam hanya untuk punya alasan bangun dari kasur. Rina bukan lemah, dan Rina bukan kurang bersyukur. Akan tetapi Rina sedang sakit, dan ia butuh bantuan, bukan penghakiman. Sama seperti fisik yang bisa terluka, jiwa pun bisa sakit. Dan kelelahan itu bukan kelemahan, itu sinyal yang meminta untuk didengar. Teman-teman, betapa sedihnya jikalau diri kita sendiri atau teman bahkan keluarga kita mengalami hal yang Rina alami. Untuk mencegah hal itu terjadi, kita bisa melakukan 3 hal sederhana, yaitu yang pertama, kenali diri sendiri tanpa langsung menghakimi. Ketika pikiran terasa berat berminggu-minggu, itu bukan drama, akan tetapi itu data yang perlu direspon. Kedua, jangan malu meminta bantuan. Meminta bantuan bisa dilakukan dengan hal sederhana dan orang terdekat, seperti berbicara kepada teman, keluarga, atau mungkin konselor kampus bukan tanda gagal mengurus hidup. Itu bentuk keberanian. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, jadilah ruang yang aman bagi orang lain. Kadang yang paling dibutuhkan hanya 1 kalimat. Aku di sini dan aku mau mendengarmu. 3 hal sederhana ini bisa kita lakukan sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri, dan langkah yang terakhir merupakan sesuatu yang sederhana, yang mungkin sangat sepele, tapi itu sangat membantu untuk menjaga kesehatan mental kita.
teman-teman, mengapa ini penting? Karena harapan, keyakinan bahwa ada jalan keluar dan ada yang peduli, adalah pelindung yang terbukti secara ilmiah. Penelitian menunjukkan bahwa harapan merupakan faktor protektif terhadap stres, depresi, dan pikiran untuk mengakhiri hidup. Intan Masrurah Setiawan dan Gina Saida dalam tinjauan literatur mereka yang diterbitkan di YARSI Academic Journal, setelah menganalisis 32 artikel internasional, menemukan bahwa harapan terbukti menjadi faktor protektif terhadap berbagai permasalahan kesehatan mental mahasiswa, mulai dari stres dan depresi hingga pikiran untuk mengakhiri hidup. Artinya, ketika kita hadir sepenuhnya untuk seseorang yang sedang berjuang, kita bukan hanya sekedar bersikap baik, akan tetapi kita sedang menyelamatkan. Oke, baik teman-teman mahasiswa, tak terasa sudah sampai kita di akhir materi, di akhir sesi cerita saya. Kita terbiasa mengukur diri dengan IPK dan prestasi, tapi ada satu ukuran yang sering kita lewatkan, yaitu seberapa sehat jiwa kita dalam menjalani semua itu. Teman-teman, saya ingin menitipkan satu tantangan. Setelah selesai webinar ini, tolong lakukan satu percakapan jujur dengan diri sendiri atau dengan seseorang yang sudah lama ingin kalian sapa tapi selalu tertunda. Mulailah dari sana, karena perubahan terbesar sering dimulai bukan dari langkah yang heroik, melainkan dari keberanian mengucapkan kata-kata paling sederhana, namun ternyata paling sulit dilakukan, yaitu aku butuh bantuan. Kata-kata itu hanya tiga kata, dan tiga kata itu bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal menuju pemulihan. Dan satu hal yang teman-teman harus ingat, keberanian itu bukan lebay, itu manusiawi, dan itu sudah lebih dari cukup. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya ya, yang berisi materi tentang kesehatan mental. Apabila saya ada salah kata dalam memberikan materi tadi, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat dan waktu saya kembalikan kepada Kak Anissa sebagai moderator.